Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusi Mono Arfa bersama istri yang terkasih. Di hari ini Sabtu, kita sudah berada di tanggal 2 Maret 2024. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saudara, sebelum melakukan kegiatan di akhir pekan, mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita mau bersaat teduh. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, kami bersyukur kami ada di akhir pekan Sabtu 2 Maret 2024. Engkau telah menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, semangat sehingga kami bisa bangun dari petiduran dan berada di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Matius pasalnya yang ke-8 pada ayat 23 sampai dengan 27. Istri saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, demikian di dalam Matius pasal 8 pada ayat 23 hingga 27. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Tapi saya memberi tema khotbah renungan pada hari ini, lebih dari pemenang. Amin. Perhatikan ayat 26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah saat berjalan dengan Tuhan sekalipun. Amin. Terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita, karena memang masalah itu datang sekonyong-konyong, seperti yang kita baca tadi kan, ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi perhatikan ya, hal yang dialami oleh murid-muridnya saat mereka berada di dalam perahu. Dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Karena angin ribut, mereka sangat panik dan ketakutan. Ya kan? Karena badai datang sekonyong-konyong, mereka begitu khawatir dan penuh dengan ketakutan. Padahal Yesus berada bersama mereka dalam satu perahu. Betul? Jadi lihat bahwa sekalipun kita berjalan bersama Yesus, bukan berarti masalah
tidak ada dalam hidup kita. Sekalipun kita berjalan bersama Yesus, bukan berarti saudara dan saya bebas dari tantangan, kesulitan dan masalah. Ya toh? Saudara, perhatikan ya. Karena angin ribut, mereka menjadi takut. Siapa mereka? Murid-murid. Mereka menjadi sangat panik. Padahal sekali lagi, Yesus berada bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu. Ya kan? Lalu kemudian mereka berseru kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa," di ayat 25. Iya kan? Hal ini sering kita alami juga. Betul nggak? Ketika mengalami permasalahan yang berat, kita cenderung panik dan kemudian menjadi takut. Padahal Yesus bersama-sama dengan kita dan ada di dekat kita. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Sebaliknya, kalau saya renungkan, justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayai Tuhan. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Kita begitu terpaku dengan apa yang kelihatan di sekitar kita, yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah stres, kita menjadi orang yang murung, putus asa, tidak memiliki semangat, ya kan? Jangankan bersukacita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita enggan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang dan iblis akan membusungkan dada bila melihat orang Kristen seperti itu. Padahal firman-Nya begitu jelas mengatakan di Roma pasalnya yang ke-8 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada suatu yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meski menghadapi tantangan hidup yang begitu berat, dia tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai frustasi. Mengapa? Karena kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Demikian kata Rasul Paulus. Kita harus percaya meski tidak melihat. Amin. Amin. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, dengar baik, itu berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan kita sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Amin. Pemazmur berkata begini di Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya
dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, Tuhan kadangkala mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita menyadari bahwa Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, Dia beserta dengan kita, saya pastikan kita akan hidup tenang. Amin. Memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Amin. Sebesar apapun badai yang menyerang, kita tetap mampu melewatinya. Mengapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segalanya. Amin. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, langkah apa yang harus saya lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya? Saya mau katakan dengar baik. Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Seperti pagi hari ini, kita luangkan waktu. Mungkin saudara sedang terburu-buru, ya kan? Makanya kalau kita mau jalan pagi, jangan bangun telat, ya. Sehingga akhirnya semua terburu-buru, tergesa-gesa, iya kan? Nah saudara, jadi mari kita membiasakan diri setiap pagi kita mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Amin. Mari kita setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ini masalah yang ringan, ya. Jangan saudara anggap perihal membaca Alkitab itu adalah perihal yang ringan. Mungkin kita berkata, pasti saya bisa melakukannya. Saudara, berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Ini penting. Alkitab adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita, ya kan? Firman itu adalah Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya di dalam hati dan pikiran kita, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Jadi langkah yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, yang pertama, setialah dan tekunlah membaca firman Tuhan. Kalau saudara malas membaca, maka ikuti aja tayangan Sahabat Galilea ini. Amin. Karena ada banyak orang malas baca. Orang Indonesia itu lebih suka mendengar daripada membaca. Ya kan? Makanya lihat, di Indonesia itu kan subur itu gosip-gosip, ya kan? Kongko-kongko, ya kan? Karena apa? Suka mendengar. Ya kan? Suka mendengar. Kalau sudah kongko-kongko, udah berita apa saja itu ya disampaikan, kita terima dengan mentah. Kita tidak pernah cek lagi, ya. Kendati itu hoax. Haleluya. Nah, yang kedua, langkah yang kedua supaya kita mengalami kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang kedua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh.
Amin. Amin. Sudahkah kita berdoa? Ya, saya percaya kalau saudara ikuti tayangan Sahabat Galilea ini Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, itu tayang perdana. Nanti sesudah itu juga bisa tayang terus itu sepanjang hari dan selama-lamanya, ya kan? Dan saudara, di situ saudara dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama, ya kan? Nah, mari kita juga saling mendoakan. Saudara doakan saya doakan saudara. Amin. Iya. Mari kita luangkan waktu untuk kita berdoa, ya kan? Dan saudara, saya percaya Alkitab katakan di Yakobus pasal 5 pada ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Doa orang yang hidupnya benar. Saudara, status kita adalah orang benar. Amin. Kita ini sudah dibenarkan satu kali untuk selamanya melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin. Karena status kita orang benar, maka marilah kita hidup dengan status kita hidup benar. Amin. Jika kita sudah menyadari hal ini, maka hidupmu akan tenang, penuh damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Jika Tuhan sepertinya belum memperhatikan dan belum segera menjawab doa kita, saya mau katakan, berdoalah terus. Jangan berhenti. Amin. Amin. Lakukan terus. Dan saya percaya ada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Doa-doamu itu dijawab. Amin. Amin. Yesaya pada pasal 59 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan melihat di Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lihat, penghalang doa adalah dosa. Jelas di sini bahwa penghalang doa itu adalah dosa. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bagaimana supaya dosa saya diampuni? Ya, hari ini saudara mengaku dosa. Saudara bereskan, minta pengampunan, minta kemurahan. Dan Alkitab bilang, jika engkau mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan mengampuni. Amin. Jadi langkah yang harus kita lakukan supaya kita hidup berkemenangan sesuai dengan yang Tuhan janjikan, ya, maka yang pertama tadi apa? Setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ini dia, saya mau katakan, selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Bertobat itu diterjemahkan dari kata metanoia. Berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia
baru, dan itu harus setiap hari. Setiap hari kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, perubahan akal budi, hati, dan cara hidup. Amin. Perubahan yang dimaksud dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau bicara perubahan, ini perubahan ke arah yang lebih baik. Ya kan? Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang mengalami proses metanoia. Dia merupakan rasul yang fenomenal begitu ya, dan dia mengalami proses metanoia ini secara luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11, Paulus menceritakan di sana bagaimana awalnya ia adalah seorang yang sangat benci kepada pengikut Kristus, hingga dia tega menganiaya orang Kristen. Bukan saja menganiaya, tapi juga beberapa orang dia penjarakan. Bahkan dia memaksa pengikut Kristus untuk menyangkali iman mereka. Namun Tuhan melawat Paulus yang saat itu ia berada di Damsyik, dan dari sanalah terjadi metanoia. Di sanalah metanoia itu terjadi atas hidup Rasul Paulus. Ia berubah 180 derajat menjadi seorang yang militan dalam mengabarkan Injil dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dan segenap hatinya yang selalu tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus mengalami metanoia yang luar biasa, dan itu tercermin dari pelayanan dan pengajarannya. Karena itu Bapak Ibu dengar baik, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaknya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah harus mawas diri dengan segala kekurangan kita dan terus-menerus berubah agar semakin menyerupai Kristus. Biarlah metanoia terjadi dan nyata terlihat dalam setiap kehidupan kita agar Tuhan dimuliakan. Amin. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa pertobatan kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan, terutama janji mengenai hidup berkemenangan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya, asal ada 3 hal ini, yaitu apa? Setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Ini harus menjadi bagian kita. Maka hidup kita akan selalu berkemenangan. Amin. Masalah, tantangan, kesulitan boleh hadir, tetapi kita pasti berkemenangan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami
memiliki sikap yang setia dan tekun untuk membaca firman Tuhan, supaya kami bisa mengalami janji Tuhan, yaitu hidup berkemenangan. Janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Kami juga diingatkan supaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami juga diingatkan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah di hari ini ketika ada masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan